kesempatan ini. Saya terima kasih diberi kesempatan untuk hadir di sini. Saya ingin coba berada mendekat kepada kita semua. Ya, intinya kembali lagi kepada kondisi kita semua sekarang, mungkin memang masih di tengah pandemi COVID ini. Tadi juga saya ingin tetap ingatkan kepada kita semua untuk menjaga kesehatan, ya Bapak Ibu, khususnya karena mayoritas anggota keluarga LinkedIn ini adalah orang yang sudah senior, sudah sepuh, juga banyak yang sakit, gitu ya. Jadi tetap menjaga protokol dari pemerintah, tetap ikuti aturan pemerintah. Kita semua juga ingin tetap sehat, tapi juga saya tahu karena Bapak Ibu juga pasti ingin tetap bisa bertemu, berkumpul, gitu ya. Jadi kemarin kita juga dari pusat MPP juga sudah mengeluarkan suatu surat statement bahwa memang bagi daerah-daerah yang sudah boleh dikatakan zona hijau, ya kita persilahkan sesuai dengan kebijakan masing-masing pemerintah daerahnya, sehingga kalaupun memang dibolehkan latihan ya silahkan gitu. Jadi kita juga tidak ingin melarang adanya kegiatan lagi, tapi juga sesuai dengan aturan pemerintah setempat. Ya, sedikit cerita. Jadi sebelum pandemi COVID ini mulai hot ya gitu. Jadi saya sempat berbincang-bincang sama Pak Widodo juga waktu itu. Saya juga minta pendapat beliau, gimana nih Pak? Ini kan sudah mulai keadaan sudah mulai sepertinya genting gitu kan. Apalagi mengingat kita LinkedIn adalah suatu kegiatan yang harus berada di outdoor, dan kita mengambil keputusan ya sudah kita tunda dulu semua kegiatan. Jadi mohon maaf kepada semua koordinator-koordinator yang sebelumnya mungkin harusnya ada pengukuhan. Jadi ini pada kesempatan ini saya juga ingin klarifikasi bagaimana status daripada semua kegiatan-kegiatan yang harusnya kita laksanakan dari pusat seperti pengukuhan, mungkin pelatihan dan lain-lain, kemungkinan akan kita lanjutkan pada bulan depan, tapi kita juga lihat dulu status dan kondisinya, dan juga lampu hijau dari pemerintah gitu ya. Mudah-mudahan semua bisa kembali normal. Dan yang mungkin terakhir ini sebuah pesan pribadi aja dari saya. Jadi mengingat dengan adanya pandemi ini, kita bisa ngambil sudut pandang positifnya, bagaimana kita bisa berkumpul dengan keluarga, jadi lebih dekat dengan keluarga. Mungkin selama ini ada yang selalu aktif di luar, sehingga mungkin lupa keluarga atau gimana, akhirnya kita bisa kembali. Saya pun juga merasakan demikian, bisa lebih dekat dengan semu, nenek saya, dengan keluarga saya, kita bisa lebih banyak bertukar pikiran, saya bisa melihat-lihat lagi video-video lama dari kakek saya, Lause, karena saya punya koleksi banyak dari beliau gitu ya. Saya bisa mempelajari banyak hal yang mungkin sepertinya sudah terkubur terlalu lama gitu. Jadi mungkin nanti ke depannya saya akan lebih keluarkan mungkin di pelatihan selanjutnya. Nanti saya akan elaborasikan lah seperti itu, apa yang dulunya Lause pernah berikan ke kita semua gitu. Sehingga supaya tidak terkubur, supaya bisa kembali lagi kepada kita semua, seperti itu. Ya, saya rasa saya singkat dulu, mungkin saya akan lanjutkan ke moderator lagi. Silakan Pak Rashid. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Senveldo. Namun sebelumnya nih Pak, saya ingin memberikan kesempatan Bapak nih untuk untuk memberikan door prize Pak nih sambil menunggu nanti ya. Caranya adalah nih kita udah siapkan Pak door prize sebanyak 10 buat 10 orang. Itu masing-masing orang itu dapat 100.000 buat pulsa Pak. Caranya gimana? Pulsa. Ya, pulsa. Caranya adalah Bapak cukup nyebut angka aja Pak. Silakan 1 sampai berapa? 1 sampai kita yang daftar itu sampai 80 Pak. Kita batasi karena kita cukupkan buat undangan 20. Sekarang sebenarnya 80 orang. Nah, 1 sampai 80 kira-kira Bapak suka di angka berapa Pak? Angka. Ya, langsung ini. Silakan ya. Bu Ciwang siap-siap Bu, cari namanya Bu. 12. Oke, satu lagi Pak, satu lagi.
6. 6. Oke, 12 Nah, 6 ya. Saya ya. catat ya. Hmm. Terima kasih ya, terima kasih Pak Feldo. Ya, sama-sama. Baik, oke. Baik Bapak Ibu, kita sudah dengarkan Pak Feldo sudah memberikan perayaan berjalan lagi, tentu dengan menunggu dari pemerintah. Kemudian beliau juga nanti akan memberikan beberapa temuan atau pelajaran-pelajaran yang didapatkan selama pandemi ini. Hikmahnya beliau katakan tadi adalah memperdalam ilmu Ling Tien Kung, warisan dari Lause yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Kita tunggu Pak Feldo ya. Oke, siap. Baik, baik Bapak Ibu. Yang kedua ada kita akan dengarkan baik-baik narasumber kita pada malam hari ini ya, yang sudah ditunggu-tunggu nih. Yang pertama adalah Bapak Mahajan Widodo Dwi Purwanto. Pak Jenderal Widodo sudah bergabung dengan kita. Sedikit saya kenalkan, Pak Widodo adalah Ketua Dewan Pembina Ling Tien Kung Jabodetabek. Beliau juga adalah alumnus terbaik Akademi Angkatan Laut tahun 88 yang sekarang menjabat sebagai Kepala Staf Pos Marinir. Lanjut kepada yang Kepala Dinas Potensi Marinir dan terakhir adalah Asisten Potensi Marinir Kepala Staf Angkatan Laut. Gitu ya, saya dapat dari internet aja ini, biar Bapak Ibu lebih mengenal Pak Jenderal Widodo, kebanggaan kita. Baik Pak Widodo, waktu dan tempat kita persilahkan untuk memberikan sharing pada Bapak Ibu yang sudah antusias sekali, yang pada malam ini berkumpul 92 orang ini. Silakan Pak Widodo. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sen, kemudian Dr. Ahmad Mediana, Bapak Sunarto, Pak Moderator, Pak Rasid, Ibu Ciwang yang memprakarsai acara ini, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar Ling Tien Kung yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya kurang ilmu begitu untuk menjelaskan tentang bagaimana Ling Tien Kung itu gitu. Tapi saya mungkin perlu sampaikan ini pengalaman saya dulu lah gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya mengenal Ling Tien Kung itu sejak bulan Mei 2017. Jadi saya baru sebetulnya. Pada saat saya dinas di Surabaya, kira-kira di bulan Mei 2017, saya dikenalkan Ling Tien Kung langsung ke oleh-oleh. Gitu. Nah, yang membuat terkesan saya adalah pada saat saya pertama kali datang ke sana, saya ditanya oleh salah seorang peserta yang mengatakan demikian, Bapak sakit apa gitu. Dari situ saya terkejut begitu. Pertanyaannya, Bapak sakit apa gitu. Saya sampaikan di situ bahwa kaki saya habis operasi gitu. Jadi ACL saya itu putus. Kemudian dioperasi, disambung lagi, diambilkan dari otot tendon. Nah, kaki kanan saya menjadi mengecil gitu. Itu problem pertama saya itu. Kemudian saya saat itu juga saya ikut berlatih di oleh-oleh karena saya melihat pada saat itu mungkin karena banyak yang sudah sepuh-sepuh gitu ya. Mungkin saya sombong begitu. Saya pada saat melakukan gerakan itu, saya ikuti semua gerakan itu. Saya paksakan begitu. Padahal setelah operasi itu saya tidak pernah melaksanakan olahraga. Alhasil besoknya saya gempor, nggak bisa jalan gitu. Nah, sejak itulah saya berlatih setiap hari di oleh-oleh itu, hari Senin, Rabu, dan Jumat, setiap minggu gitu, selama 10 bulan. Selama 10 bulan itu saya setiap latihan, saya minta ditemani oleh atau dikoreksi oleh para pelatih yang ada. Di Pak Chong I, Pak Sulis, Bu Evi, dan sebagainya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan begitu ya. Nah, selama saya belajar ini, itu saya terapkan di kantor saya
Waktu itu saya berkantor di Garnison Tetap 3 Surabaya, di mana prajurit saya itu banyak yang menderita sakit. Alhamdulillah, banyak yang sembuh. Itulah yang membuat saya semakin bersemangat untuk mempelajari Lin Tian Kung ini. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, saya ingin bercerita bahwa kita semua Lin Tian Kung, peserta Lin Tian Kung ini harus bangga, harus menghormati penemu kita ini, Lao Tse dan Semu, Bapak Fu Longxue atau Bapak Awi Wijaya dan Ibu CEI atau Semu. Bagaimana kita harus menghargai beliau-beliau itu? Karena kalau kita melihat perjalanan beliau itu kan menderita cedera kaki, hampir lumpuh. Beliau juga sakit asma akut. Beliau juga menderita katarak. Sedangkan Semu juga menderita hipertensi. Nah, usaha-usaha beliau yang begitu keras selama lebih kurang 20 tahun, itu menemukan Lin Tian Kung seperti yang kita kerjakan selama ini gitu, saat ini. Kalau saya boleh bercerita sedikit bahwa dulu beliau itu Lao Tse dan Semu itu mencari kesembuhan itu pertama kali dengan mempelajari mencari kesembuhan dari luar badannya, ya, dari luar badannya, yaitu dengan belajar bela diri. Yang beliau dalami selain kungfu juga tai chi. Sampai-sampai Semu itu menjadi juara kedua nasional kelompok umur tai chi. Ini. Nah, tetapi yang beliau sampaikan kepada saya mengatakan demikian, bukan ini yang saya cari begitu. Meskipun kami ini menguasai tai chi, bahkan menjadi juara, tetapi penyakit kami ini semakin akut. Beliau kakinya itu sudah hampir lumpuh. Kemudian paru-parunya semakin kronis gitu. Sedangkan Semu juga demikian. Hipertensinya semakin parah gitu. Sejak itulah beliau berkonsentrasi untuk mencari kesembuhan dari dalam badannya sendiri. Beliau hanya di rumah, beliau melaksanakan semedi, kemudian beliau membaca semua ilmu pengetahuan yang ada. Yang pertama yang beliau pelajari adalah ilmu-ilmu kedokteran, buku-buku kedokteran. Di situ beliau mempelajari fungsi organ dalam tubuh, seperti fungsi otak itu apa, fungsi jantung apa, fungsi paru-paru apa. Semua fungsi organ dalam tubuh itu beliau pelajari, fungsinya apa dan bagaimana sistem koordinasinya. Yang pertama. Yang kedua, beliau mempelajari semua teknik bela diri, mulai dari kungfu, tai chi, qigong, bahkan sampai yoga dan akupuntur. Karena beliau berpendapat bahwa pendekar di zaman dahulu itu juga berlaku sebagai tabib, tukang obat. Dan yang ketiga, beliau membaca kitab Cina kuno. Nah, kitab-kitab Cina kuno ini ternyata merujuk ke satu buku yang namanya Tao Te Ching. Ini adalah buku tulisan abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, di sini. Dari membaca buku-buku ini, maka beliau menemukan yang pertama, bahwa di dalam tubuh kita itu ada energi yang cara bekerjanya itu seperti strom. Seperti strom. Ya. Untuk membuktikan itu, beliau menyampaikan bahwa coba ambil ampere meter atau voltmeter itu, ukur, tempelkan di dua kening kita ini, secara bersamaan. Itu pasti akan bergerak. Jarum itu akan bergerak. Nah, di situ ternyata beliau menyimpulkan bahwa di dalam tubuh kita tuh ada energi yang bekerjanya itu seperti strom. Itu hanya 0,1 Hz gitu. Hanya 0,1 Hz. Kalau listrik PLN itu, listrik di rumah kita itu rata-rata 40 sampai 50 Hz. Begitu. Yang pertama. Yang kedua, energi ini tidak pernah padam.
pusatnya itu antara pusar dan kemaluan. Itu hasil penemuan beliau. Energi ini bisa dicas begitu. Energi ini bisa dicas. Nah, gerakan-gerakan Lin Tian Kung yang 34 gerakan yang tingkat dasar itu kebanyakan memang untuk ngecas aki kita itu. Ya, ibarat aki, maka min-nya itu ada di pusar. Min-nya di pusar, kemudian positifnya atau plusnya itu ada di anus. Itulah temuan Lao Tse dengan semu bahwa di dalam tubuh kita ada energi. Beliau menemukan bahwa di dalam tubuh kita itu ada energi yang tidak pernah padam. Energi itu beliau namakan energi kehidupan atau Qi. Nah, energi itu ulangi apa namanya? Gerakan Lin Tian Kung yang tingkat dasar ada 34 macam gerakan itu kebanyakan adalah untuk ngecas energi tersebut dan membangkitkan energi tersebut. Energi Qi tadi itu digunakan untuk memperbaiki sistem hormon atau metabolisme tubuh dan memperbaiki sistem saraf. Mudah-mudahan nanti Dr. Ahmad bisa lebih memperjelas ini. Tetapi yang saya perlu ingatkan di sini bahwa Lao Tse itu penemuannya adalah berdasarkan ilmu beliau. Karena beliau ini kan sebetulnya guru fisika ini beliau ini. Beliau ini guru fisika. Jadi beliau menemukan bahwa di dalam tubuh kita ada energi itu bisa dicas, kemudian energi itu digunakan untuk memperbaiki sistem hormon dan sistem saraf. Untuk lebih detailnya mungkin yang bisa menjelaskan ini mungkin semu sendirilah mungkin begitu ya. Sampai dengan sekarang saya masih mencoba untuk mempelajari filosofinya begitu. Nah, seperti Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa Lin Tian Kung ini sudah berkembang sedemikian pesatnya begitu. Tetapi mungkin perlu saya pesankan di sini bahwa Lao Tse itu pernah berpesan kepada saya bahwa Lin Tian Kung ada 3 pesan beliau. Yang pertama, bahwa Lin Tian Kung ini adalah terapi. Dia bukan olahraga, dia adalah terapi. Maka teknik-teknik harus benar, tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Karena kalau ditambah atau dikurangi, nanti manfaatnya menjadi berkurang. Gitu. Yang kedua, bahwa Lin Tian Kung ini gerakan sosial. Artinya, beliau mengharapkan Lin Tian Kung ini tidak dibisniskan. Dan yang ketiga, ilmu Lin Tian Kung ini tidak boleh berhenti di kita gitu. Jadi harus ditularkan kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan sedikit, memberikan penjelasan sedikit tentang yang pertama. Bapak Ibu sekalian jangan hanya berhenti kepada teknik saja begitu. Tetapi kita harus lebih mendalami yaitu filosofinya begitu. Sebagai contoh begini Bapak Ibu sekalian. Empat anus itu. Secara teknik kita tahu bahwa empat itu adalah begini-begini begitu. Tetapi ternyata ada filosofi yang harus kita capai bahwa empat anus itu kalau kita arahkan ke depan itu akan mengecas Qi gitu ya. Itu ke depan. Nanti berakhirnya di lidah bagian bawah. Kemudian empat itu juga bisa dilewatkan ke belakang. Dia akan melalui sumsum tulang belakang masuk ke belok otak ketiga. Saya pernah merasakan bahwa saya merasakan ada yang mengalir di punggung saya nih. Ya. Saya sampai bilang, saya akan tanya kepada Profesor Didi, Prof, kenapa seperti itu? Beliau menyampaikan, itu Pak energi. Jadi Bapak sudah merasakan itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang seperti ini, Bapak harus gali terus begitu. Ya, harus gali terus. Jangan hanya berhenti di sekarang sudah bisa ini begitu. Tetapi filosofi ini harus tetap kita dalami supaya rohnya Lin Tian Kung tidak hilang.
nanti kalau kita hanya terfokus kepada gerakan saja, nanti jatuhnya kita hanya mengolahragakan Lin Tian Kung. Padahal Lin Tian Kung ini bukan olahraga begitu. Ini Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena keterbatasan waktu. Saya juga mohon maaf saya masih ada kegiatan malam ini. Saya mohon maaf kalau diizinkan oleh moderator dan Bapak Ibu sekalian, saya bisa undur diri begitu. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widodo yang sudah berusaha dengan keras sekali. Karena memang beliau sedang dalam tugas ini di luar kota Bapak Ibu, tapi tetap menyempatkan kita bisa hadir pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Widodo. Monggo Bapak apabila ada tugas bisa dilanjut ya. Saya karena memang bersama rombongan ya Pak ya, pimpinan Angkatan Laut ya. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu kita doakan Pak Widodo agar selalu sehat walafiat ya. Kemudian sehingga bisa mengemban amanah negara yang di pundak beliau. Mudah-mudahan terus meningkat Pak, bisa bermanfaat terus buat banyak orang. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan lanjut kepada narasumber yang kedua, Bapak Dr. Ahmad yang sudah bergabung dengan kita juga. Sekali lagi saya ingin kenalkan dulu Pak Dr. Ahmad ya, mungkin ada yang belum kenal. Pak Dr. Ahmad adalah seorang dokter kandungan, Dr. Ahmad Mediana SPOG. Beliau praktek di Rumah Sakit Astri Mampang dan juga Rumah Sakit Gandaria. Nanti kalau salah boleh diperbaiki ya Pak. Beliau menamatkan pendidikan kedokteran untuk kedokteran umum di UI, Universitas Indonesia tahun 88. Ini bertepatan ini Pak Widodo angkatan 88 Akabri ya, Pak dokter ini alumni UI, kedokteran UI tahun 88 juga. Kemudian mengambil spesialis kebidanan dan kandungan tahun 95 sudah tamat. Beliau juga adalah ketua Perhimpunan Menopause Indonesia. Jadi ketua menopause itu laki-laki ya, bukan perempuan ya. Oke, baik Pak Ahmad, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Syan yang terhormat, Pak Widodo, Pak Narto, Pak Rashid, Ibu-ibu, Bapak-bapak, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala saya dapat kesempatan yang luar biasa juga ini. Ini baru pertama kali juga saya Zoom meeting malam-malam seperti ini ya, dan pesertanya cukup banyak nih Pak. Sekarang saya jelaskan aja ini. Sekali lagi saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Saya ikut Lin Tian Kung juga baru 2 tahun. Itu September 2018 dan saya kalau tadi Pak Widodo mengemukakan ceritanya tentang Lin Tian Kung, saya dengar Lin Tian Kung sebenarnya udah 5 tahun yang lalu dari Dr. Indra Jaman, tapi saya baru bergabung 2 tahun yang lalu. Begitu bergabung, saya cuma bilang sama Dr. Indra Jaman saat itu di Sasana Masjid Raya Bintaro Jaya. Oke, saya katakan begini saat itu, Dr. Indra, ini sesuatu yang sangat bagus sekali. Kalau ini tidak dikembangkan, ya, atau dicatat atau segala macam, maka orang lain akan menirunya. Gitu. Jangan-jangan dikembangkannya di tempat lain. Udah, sejak saat itu saya menawarkan diri lah untuk berfungsi sebagai dokter di Lin Tian Kung. Maka saya diangkat jadi ketua Litbang Medis Jabodetabek. Maka saya berniat betul untuk mengembangkan Lin Tian Kung ini untuk menjadi sesuatu yang memang bisa dibuktikan bahwa Lause ini bisa bermanfaat yang luar biasa gitu ya. Nah ini saya dapat kesempatan ini untuk mengembangkan
Lin Tiengkung dari segi kesehatannya. Jadi kalau Lin Tiengkung itu adalah making people healthy, maka saya meyakini bahwa Lin Tiengkung itu tidak boleh sendirian, dan Lin Tiengkung harus bisa berinteraksi dengan berbagai hal. Setuju dengan Pak Widodo mengatakan Lin Tiengkung nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin, nggak boleh dibisnisin. Setuju 100%, dan saya tidak akan merubah itu semuanya. Oke, jadi Lin Tiengkung ini kalau benar-benar dijalankan, saya kan seorang dokter gitu ya. Saya akan geser sedikit dari keilmuan saya, namanya kesehatan. Kalau di kedokteran itu baku sistemnya, pakemnya kalau A ya A, kalau B ya B, nggak bisa diganggu juga, sama Lin Tiengkung juga. Kalau Lin Tiengkung diketemukan dengan kedokteran, pasti beradu. Pasti saling mengklaim sesuatu yang aneh segala macam. Ya, saya ketua Perkumpulan Menopause Indonesia, betul. Bagaimana membuktikan, menerangkan bahwa ada peserta Lin Tiengkung. Awal-awal saya ikut Lin Tiengkung itu, peserta ini mendatangi ke saya, umurnya saya nggak akan lupa, umurnya sekitar 60 tahun gitu. Dia bilang dekat kuping saya, Dokter Ahmad, gara-gara Lin Tiengkung sekarang saya bisa berhubungan dengan suami saya setiap minggu. Ya. Saat itu saya ditunjukin suaminya yang mana. Nah, dan sekarang saya mau kemukakan, oke, saya dengar aja gitu ya, saya dengerin aja semuanya. Oke, ya udah saya kembangin terus. Saya ingin mengemukakan begini, dari segi kesehatan. Saya mau geser ini dari segi kesehatan, jangan kedokteran gitu ya. Gini, lihat fakta-faktanya gitu di Indonesia gitu ya. Penyebab kematian itu bukan penyakit menular, masih tinggi sekali penyebab kematian gitu ya. Mulai dari penyakit kardiovaskuler, kanker, kemudian penyakit saluran napas atas, diabetes, demensia dan sebagainya itu. Itu 10 besar kematian di Indonesia. Angka harapan hidup orang Indonesia ya di sekitar angka 67 tahun, 68 tahun ya. Kalau dibandingkan dengan negara maju masih termasuk yang rendah. Slide berikutnya, silakan. Ini saya mengemukakan seperti ini misalnya. Terkait dengan Lin Tiengkung, membuat masyarakat sehat. Saya luasin sedikit. Apakah sehat itu selalu berhubungan dengan yang namanya produktif, gitu ya. Sekarang saat ini situasi COVID misalnya, orang banyak yang ketakutan dengan COVID gitu ya, atau takut supaya jadi sedikit batuk aja udah pada curiga gitu, sehingga sekarang batuk jadi harganya jadi mahal sekali. Tapi apakah orang ditaruh di rumah terus bisa menjadi produktif? Nah, belum tentu juga gitu ya. Di ubek gitu peraturan di Republik Indonesia ini, bahwa peraturannya udah ada. Mulai dari undang-undangnya bahwa sehat itu adalah hak semua orang. Kemudian di Perpres nomor 2 tahun 2018, ada panduan-panduannya tentang pelayanan kesehatan minimal ya. Bahwa orang tuh harus sehat, punya ada kesehatan minimalnya. Mau ibu hamil, bersalin, baru lahir, kemudian orang usia lanjut, orang menopause, semuanya ada pelayanan yang minimal. Cuma sekarang ada yang tahu nggak kira-kira 80 orang di sini bahwa kita punya hak loh, orang umur 70 tahun mendapat pelayanan kesehatan minimalnya seperti apa. Ya. Dan sekarang juga di sisi yang lainnya lagi masih banyak tantangan-tantangannya yang ada terkait kesehatannya gitu. Mulai dari tidak ada standar panduan di Indonesia ini untuk sehat, umur 50 tahun harus apa, umur 3 tahun harus apa, umur 70 tahun harus apa, nggak ada. Sehingga seorang Lause mencari tahu dia, saya dengar sekitar 20 tahun atau 14 tahun, mencari tahu supaya bisa tetap sehat.
Sekarang ini diwariskan ke kita. Ini luar biasa. Menurut saya amal jariah Lose ini luar biasa gini ya. Tetapi untuk saya hal luar biasa ini kalau dibiarin begini oke, sekarang 50.000 orang mengikuti, ini akan lambat sekali. Dengan teknologi sekarang diluasin gitu ya. Boleh nggak dimanfaatin yang lebih luas lagi? Karena tantangannya tadi udah dikemukakan bahwa tidak ada standar panduan, kurang meratanya informasi, pengaruh air, udara, makanan, pandemi COVID sekarang dan segala macam. Sehingga jangan sampai gitu ya. Orang juga jadi kalau tadi Pak Widodo baru datang ditanya mau ke sini karena sakit apa gitu ya. Kan ada orang yang berharap. Yang jangan sampai adalah mengemukakan bahwa saya sudah ikut Lintiengkung sekian tahun, kok penyakit saya nggak sembuh-sembuh juga. Nanti yang disalahin yang Lintiengkungnya. Nggak boleh dong, nggak boleh gitu. Kita harus memperhatikan yang di sekitarnya juga gitu ya. Kenapa dia begitu? Ya terang aja kalau misalnya Lintiengkungnya jalan tapi makannya nggak benar, merokok segala macam, ya mungkin karena penyakit yang lainnya. Sehingga banyak individu maupun secara berkelompok mencari sendiri semuanya itu. Bagaimana menyikapinya, harus mulai dari mana, maka bisa dilakukan menurut saya ini yang saya besar hati malam ini. Nih terima kasih sama Pak Rashid, Bu Ciwang yang mempunyai gagasan yang luar biasa ini ya. Bagaimana sekarang membangun suatu komunitas yang sehat. Kan udah sama visinya sama dengan Lintiengkung Making Healthy People gitu kan. Oke, sekarang komunitas itu, slide berikutnya coba. Ini ya, ini definisinya WHO nih. WHO itu bilang sehat itu jiwa raga, bukan hanya bebas dari penyakit, kecacatan, sosial, mental, ekonomi, dan segala macamnya. Jadi harus semuanya. Ada physical well-being, ada mental well-being, ada social well-being. Semuanya kalau udah dikemukakan semua, sehatnya paripurna itu beneran terjadi di sini. Slide berikutnya. Ini sebuah komunitas sekarang. Apa itu komunitas? Ada sasana ini, sasana itu, segala macam. Di Jabodetabek ada sekitar 200-an sasana loh. Jadi komunitas ini adalah suatu grup, sekumpulan orang yang berkumpul dengan minat yang sama, lingkungan yang sama, dan segala macam. Gitu. Di dalam komunitas ini, ada komunitas, ada aktivitas yang melakukan kegiatan yang sama, yaitu namanya Lintiengkung. Mau nggak mau, suka nggak suka, 41 menit pertama itu, sekian banyak orang melakukan kegiatan yang sama. Karena tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangin gitu kan, udah dikemukakan itu semuanya gitu. Ya. Nah, sekarang komunitas yang sehat itu akan seperti apa komunitas sehatnya gitu kan? Ya komunitas sehat itu adalah suatu proses ya di dalam suatu komunitas itu untuk supaya tetap sehat. Bisa individu yang sehat, bisa sekelompok yang sehat, bisa suatu wilayah, dan akhirnya mungkin Indonesia sehat bisa terjadi dengan Lintiengkung ini. Slide berikutnya. Ini manfaat Lintiengkung bagi tubuh. Ini saya mengikuti dan sekarang saya memiliki database paling enggak 13 jenis penyakit loh yang saya ada orang yang saya evaluasi, saya pantau terus nih ya. Kegiatan-kegiatan yang udah terinventarisir di sisi sayanya sebagai litbang medisnya. Ini untuk tubuh ya. Lintiengkung ini bisa menghasilkan energi atau power yang bisa dirasakan sebagai hawa panas pada tubuh dan telapak tangan. Itu memang energi, memang ada. Pak Samsul tuh ada di sini kalau ada itu dari PLN itu dia bisa bawa Lintiengkung itu suatu listrik gitu ya. Kalau dikemukakan dengan lebih seksama gitu. Kalau di sini ada Pak Hamzah, Profesor Hamzah itu dari ITS Surabaya. Oke, jadi manfaat-manfaat Lintiengkung saya terusin lagi gitu ya. Di samping menghasilkan energi, juga ada manfaat sistemik untuk menyeluruh maupun lokal atau regional. Dan harusnya Lintiengkung ini bersifat promotif, preventif,
Ya kuratifnya ada sebagian, tapi saya nggak mau bilang suatu Lintengkung mengobati sesuatu segala macam. Nggak perlu menurut saya. Tetapi membuat stabil, membuat kondisinya jadi membaik dan segala macam, sehingga fungsi-fungsinya berjalan kembali gitu ya. Dan ini banyak variasinya, gerakan-gerakan, peregangan, memperlancar aliran darah, metabolisme, dan segala macamnya. Efeknya memang jadi efek secara sistematis. Hasil akhirnya dari sebuah Lintengkung adalah relaksasi. Jadi berbagai hormon, kalau Dr. Indra suka, betul, hormon happiness, oksitosin, melatonin, semuanya keluar semuanya efek dari itu. Coba slide berikutnya. Jadi ini bisa kita lihat dari aspek medis ya, Lintengkung. Ilmu titik nol, oke ya, titik nol bisa -1, bisa +1 gitu. Ya mudah-mudahan bisa terjadi yang namanya keseimbangan. Saya pernah dilihat oleh seorang yang ahli fisika gitu ya, berdiri kaki bangau gitu misalnya. Beliau mengatakan, Dr. Ahmad itu luar biasa ya Lintengkung itu ya. Oke, begitu saya jongkok juga begitu lakukan yang ada gerakan-gerakan jongkok, dia tertarik sekali untuk menghitung. Dr. Ahmad, boleh nggak ini kalau misalnya ada kemungkinan gitu ya, diukur beban dengkul saat dia jongkok, saat dia muter gitu ya, sehingga bebannya dengkul, friksinya dengkul, jadi gesekan-gesekan di dengkul dan kelenturan dari dengkul. Bayangin itu. Saya kalau ngeliat di sini ada Bu Isya, umur 68 tahun, wanita 68 tahun, bisa jongkok, muter pula. Maka harusnya semuanya itu cium tangan pada Lause kalau masih ada. Mungkin mewakili Shan di sini. Itu harus berterima kasih yang luar biasa. Dan ini begitu saya kemukakan di komunitas menopause Indonesia, makalah saya udah dipresentasikan di tingkat dunia. Udah muncul gerakan Zoom ini, kegiatan Lintengkung di komunitas Lintengkung ini yang kategorinya menopause, udah ada tulisannya, udah ada jurnalnya, dan udah mulai masuk ke jurnal internasional. Bayangin terjadi keseimbangan. Body temperaturnya, kok body temperatur kalau saya nggak percaya, saya ngalamin sendiri. Saya ke Belanda, suhu 0 derajat itu berkeringat saya Lintengkung. Kemudian sekian bulan kemudian saya ke Rusia. -37 derajat. Saya tidak menggigil. Oke, pakai baju tebal gitu. Oke, sekarang seorang orang dari negara tropis gitu datang ke suhu -37 derajat, naik motor loh, motor salju saat itu. Saya empet-empet lagi naik motor itu. Ya saya merasakan tidak menggigil. Dan saya pernah demam saat suhu saya 38 derajat lebih, saya juga empet-empet, alhamdulillah turun suhunya juga. Jadi saya pribadi lah ya, membuktikan bahwa titik nol itu benar mungkin gitu ya, beneran saat suhu saya di bawah -37 dia naik, saat suhu saya di atas dia turun gitu. Kalau yang diabetes udah banyak di database saya, yang paling banyak adalah hipertensi, diabetes. Itu semuanya terkendali dengan ada Lintengkung. Saya nggak mau bilang pengobati, tapi paling nggak dari data 146 orang Lintengkung di Jabodetabek di MRBJ itu kita evaluasi. Kalau habis Lintengkung, tensinya turun. Jadi saya sekarang udah punya data nih. Jadi bukan saya testimoni lagi kalau udah dari 146 orang. Slide berikutnya. Nah ini, lalu bagaimana ya agar kegiatan Lintengkung dari aspek medis nih, yang hasilnya saat ini lebih banyak melalui testimoni-testimoni itu, saya kumpulin aja nih. Sekarang saya udah setahunan ini saya udah punya data. Kemarin melalui langsung ya di lapangan Lintengkung, saya sampai mempekerjakan seorang dokter untuk mengambil datanya itu, dan udah ada datanya. Kemudian 5 bulan terakhir ini,
semuanya pakai Zoom, mengevaluasi di berbagai tempat peserta Lintiengkung ini tetap sehat sampai saat ini. Sampai saat ini walaupun via Zoom 5 bulan tetap sehat. Lintiengkung itu harus dapat diperkuat dengan data, monitoring, dan ditindaklanjuti dengan cara yang lebih sistematis dan valid. Bayangin waktu itu pernah ada di kelompok MRBJ gitu ya. Kita lagi latihan, ada 2 orang stroke yang datang, didorong pakai kursi roda. Ada seorang yang di sini, kalau ada Pak Indra, Bu Isya di sini, orang itu ditaruh di tengah-tengah. Tadinya dia di pinggir. Saya memperhatikan gitu. Terus ditaruh di tengah sama beliau. Saya tanya, kenapa Pak mesti di tengah? Karena energinya Dr. Ahmad ini dari kanan, dari kiri, dari depan, belakang orang ini mudah-mudahan energinya. Kemudian saya memperhatikan gerakan-gerakannya yang membimbing siapa. Saya berpikir dalam hati, nggak boleh ada sembarangan orang yang menyentuh orang yang stroke. Hanya orang yang udah levelnya tertentu, udah senior katakanlah yang bisa menyentuh orang itu. Karena supaya gerakan-gerakan tidak ditambah, tidak dikurang segala macam, sedemikian rupa, sebaik mungkin, sedekat mungkin dari yang diperkenankan. Jadi memang harus yang senior. Dan ini tidak ada panduannya dari Lintiengkung. Dan ini berjalan naluri aja gitu ya secara alamiah. Slide berikutnya. Nah ini Lintiengkung sebagai komunitas sehat udah dalam arah yang betul. Jadi sebenarnya saya berbesar hati untuk terus membangun suatu komunitas yang sehat. Jadi Lintiengkung ini untuk saya sangat menginspirasi. Jadi otak saya berkeliaran kemana-mana nih. Nanti kalau ada diskusi di sini Pak Rasid, saya berkenan betul ini. Menurut saya komunitas sehat itu setidaknya terdiri dari komponen kesehatan, kecerdasan, dan berada di lingkungan yang bagus. Kesehatan gitu ya. Bagaimana komunitas Lintiengkung dapat konsep pemantauan, ada pendampingannya, ada edukasi kesehatan yang berjalan di dalam situ. Karena setiap ada kesempatan Lintiengkung, setelah itu ada momen untuk tanya jawab dan untuk testimoni-testimoninya itu. Saya catat aja semuanya itu. Semuanya harus ada dalam kaidah-kaidah yang aman ya, safe community. Sehat bersama Lintiengkung. Kemudian edukasinya bagaimana? Dalam komunitas Lintiengkung, kesehatan dan edukasi harus berjalan bersamaan. Nggak boleh sendiri-sendiri gitu ya. Jadi bakalan terjadi nih sebuah komunitas yang sehat, yang cerdas, menyikapi. Bayangin di komunitas Jabodetabek ada seorang doktor gitu ya dari FKM UI yang memberikan juga misalnya ilmu-ilmu gitu antara lain untuk mencegah jatuh gitu, untuk mengukur resiko jatuh. Saya melakukannya secara kasar, Jadi ilmu ada skornya tuh, ilmu ifrat kita nyebutnya ya, itu adalah untuk mengukur resiko jatuh pada lansia. Hampir nggak ada orang Lintiengkung yang punya resiko tinggi dihitung dengan skor itu. Jadi rata-rata orang Lintiengkung yang udah umur lansia semuanya sehat dan resiko jatuhnya rendah. Karena memang ada gerakan-gerakan yang membuat lentur otot dan tulangnya dari orang-orang Lintiengkung itu. Kemudian bagaimana lingkungannya? Nah inilah yang saya ingin kemukakan. Kita udah terbiasa waktu itu habis Lintiengkung makannya rada besar, rada banyak gitu ya. Sehingga kalau Pak Syan masih ingat gitu, di Surabaya pernah dievaluasi oleh ada beberapa mahasiswa dari Belanda. Ada yang namanya positive health. Bentuknya itu kalau dievaluasi yang normalnya seperti trapesium. Begitu ditaruh di komunitas Lintiengkung itu bentuknya jadi tidak trapesium. Yang bikin bentuknya tidak normal adalah makanan. Karena ya makanan luar biasa juga gitu mengganggu ya. Tapi sekarang dengan adanya COVID,
yang udah melakukan kegiatan outdoor dari Lintiengkung, kegiatan makannya udah nggak ada. Mungkin ini yang benar. Jadi kalau Lintiengkungnya dilakukan yang benar, gitu ya, lingkungannya bagus, dengan COVID ini kan lingkungannya masing-masing bagus, gitu ya. Kemudian kesehatannya terjadi. Ini kombinasi yang luar biasa menurut saya. Slide berikutnya. Nah ini proses Lintiengkung untuk menjadi komunitas sehat. Ini menurut saya ini persembahan saya untuk Lintiengkung ya, untuk menindaklanjuti jauh, kan harus jauh jalan, jangan segitu aja tadi kata Pak Widodo. Lause itu ingin sekali ini dikembangkan terus. Maka saya akan mengembangkan satu komunitas yang sehat gitu ya, untuk jangka waktu panjang, nggak tahu untuk sekian berapa tahun. Yang akan dilakukan adalah suatu komunitas sehat ini ada pemantauannya, ada database-nya, dievaluasi, dibikinin panduan, edukasi secara berkala, kemudian intervensinya secara terus-menerus. Bila diidentifikasi di satu komunitas, ada yang stroke, ada yang diabetes, ada yang asma, Pak Taroji ada di sini kalau nggak salah ya, nanti silakan memberikan kesaksiannya juga. Berbagai orang di sisi beliau yang udah merasakan luar biasanya Lintiengkung ini. Tetapi saya bilang, Pak Taroji, boleh nggak itu cerita itu dituliskan supaya orang di tempat lain bisa merasakan atau bisa melakukan hal yang sama. Mungkin hasilnya bisa beda, karena tergantung lingkungannya juga. Tetapi paling tidak, testimoni-testimoni ini dituliskan, diinventarisir, dan diikuti perkembangannya. Itu menurut saya sesuatu yang luar biasa. Slide berikutnya. Nah, ini pesan-pesan dari saya lah gitu. Dari kata-kata dari Lintiengkung itu luar biasa, pokoknya luar biasa sekali ini testimoni-testimoni ini. Saya akan konversikan semuanya ini, karena sekarang eranya sekarang COVID ini suka, tidak suka, mau, tidak mau, mendorong kita semuanya menuju arah digital. Monitoring digital dari kata-kata harus menjadi data-data. Dievaluasi secara terus-menerus. Kalau memang usianya tadi dikemukakan lansia, memang, tapi usia utama kalau dari data yang saya punya, Lintiengkung itu antara 40 sampai 60 tahun. Usia produktif, di puncak produktif, saat ini digital, ada Zoom, ada Talk Fusion, ada ini, ada itu, udah nggak bisa dihindari lagi. Maka kita harus sama-sama belajar bahwa sekarang eranya digital dan harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Slide berikutnya, Pak Mevi. Oke, ini adalah bentuk ini gara-gara Lintiengkung saya mengemukakan ini. Inspirasi dari Lintiengkung ini, MyPHA, Personal Health Assistant. Bayangin personal banking gitu ya. Karena Lintiengkung tidak ada di university, tidak ada di rumah sakit, di klinik atau di layanan kesehatan, pusat-pusat layanan kesehatan, nggak ada. Lintiengkung adanya di komunitas. Bagaimana mengukur atau memperhatikan komunitas? Nggak ada. Di Indonesia ini nggak ada caranya. Maka saya ya karena inspirasi ini ya yang mungkin dari 50.000 orang ikut Lintiengkung nggak ada yang kepikiran untuk bikin ini, hanya saya aja yang kepikiran gitu. Saya buatin loh ini, dibuatin satu aplikasi, belum aplikasi, masih web based gitu ya karena terkendala COVID, tapi mudah-mudahan sebentar lagi jadi aplikasi. Jadi di situ saya bikin ada untuk memonitoring gizinya, laboratoriumnya, kegiatan fisiknya ini ada kegiatan Lintiengkungnya di situ. Ada yang Lintiengkung dasar, ada Wulongfi, ada Tai Chi, ada segala macam. Itu dilakukan berapa kali? Ada yang setiap hari, ada yang 3 kali seminggu, ada yang 1 kali seminggu. Kalau ini dilakukan dengan baik dan benar, maka saya bisa mengkonfirmasinya dengan tanda vitalnya bagaimana. Dengan riwayat penyakitnya seperti apa. Yang menopause di sini sekali lagi ada di situ ada kuesioner tentang menopause.
Kalau ini bisa dilakukan dengan baik dan benar dan patuh, taat, semuanya ya dilakukan, maka bayangin saya memiliki satu big data tersebar di Indonesia gitu, berdasarkan Lintiengkung, bisa diukur semuanya sehatnya itu sumbangsih yang menurut saya untuk Indonesia ini tak terhingga. Jadi kalau Lause saat ini bermanfaat untuk sekitar 50.000 orang, dengan situasi seperti ini, pada kesempatan ini, pasien saya mohon maaf gitu, maka Lause bisa bermanfaat untuk sesuatu yang sifatnya tidak terhingga, untuk jangka waktu yang tidak ada batasnya. Selama teknologi ini berjalan terus-menerus, maka ini mudah-mudahan bisa bermanfaat terus-menerus pula. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan semua. Saya terbuka sekali untuk melakukan diskusi dan untuk menindaklanjutinya gitu seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Mediana SPOG menyampaikan beberapa banyak hal saya kira yang sangat penting sekali. Tadi diakhiri dengan adanya semacam personal ini ya Pak, kayak semacam PHA itu ya. Kita bisa mengetahui data-data ya. Ya. Itu sangat penting sekali buat kita semuanya. Pak Dokter juga mengingatkan kita tentang membangun komunitas sehat yang saya kira sebagian sudah dimunculkan di Lintiengkung, tapi terus kita perbaiki terus. Karena saya ingat sekali Lause pada saat sertifikasi instruktur, beliau mengatakan tidak hanya sehat fisik, raga, beliau juga concern untuk masalah akhlak atau tek. Ya, saya ingat betul bahasanya tek ya, kalau nggak salah ya. Dokter tadi menyampaikan kita kembali kepada pribadi kita. Kalau sudah lama latihan tetapi ada sakit, kita lihat dulu secara menyeluruh nih, apakah kebiasaan kita masih ada yang jelek dan macam-macam. Ini mengenal. Silakan Pak Darto memberikan sharing Pak buat kita semua yang kita kebiasaan yang harus kita bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sen, Pak Widodo, Pak Dr. Ahmad, dan Ibu Ciwang, dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati. Sudah dijelaskan dari semuanya oleh Bapak Widodo, Pak Sen, dan juga Pak Dr. Ahmad masalah Lintiengkung. Nah, ini bagian saya ini, sebetulnya ini baru sekali ini saya ikut seminar begini nih, untuk pembelajaran ini. Awal mula saya masuk Lintiengkung, memang dulu saya punya penyakit dari tahun 2008 divonis penyumbatan pembuluh darah jantung dan 50% itu hasil CT scan. Selanjutnya 2011 pensiun, 2012 saya gabung dengan Lintiengkung di Seruni Bakti sama yang diketuai Pak Supriyanto. Di situ ketemu bergabung dengan Ibu Ciwang. Itu awal mulanya. Sebetulnya ini masalah teknik, ini sekarang di sini kan kita semuanya banyak kan instruktur, mungkin sudah paham semuanya. Dan masalah teknik itu kalau sebaiknya memang ada di lapangan, itu bisa kita menjelaskan gerakan-gerakan itu. Tapi ya kita coba di sini sekilas untuk mengingatkan sebetulnya untuk peserta ini yang baru-baru ini. Pertama kita pemanasan, sifat pinggang itu seperti kita rukuk kalau sholat. Dan itu yang kita terapi kaki bagian belakang. Jadi belakang
lutut, dan itu tidak kita hentak, kita ayun. Jadi cuman kita tekan-tekan aja. Begitu udah lipat, kita tekan-tekan aja. Selanjutnya jongkok itu tidak perlu langsung, nggak boleh langsung. Jadi berdiri dulu, langsung jongkok. Posisi kakinya jinjit, kaki jinjit, dan itu juga tidak ngotot. Jadi sedikit aja pantatnya diangkat. Tapi kalau peserta tentu semampunya. Dan memang ini kan senam terapi, bukan senam biasa. Bedanya terapi itu memang ada, yaitu penyembuhan. Penyembuhan, kalau senam-senam biasa kan cuman menyehatkan badan. Ada yang lari, jogging, mungkin aerobik, apa itu senam menyehatkan badan. Kalau ini menyehatkan, lintingkung menyehatkan, dan juga menyembuhkan. Selanjutnya 4-4 anus. 4-4 anus, kaki selalu dirapatkan, jari kaki diacungkan. 4-nya itu seperti nahan BAB. Jadi 4 itu 4 tahan terus. Lanjut jinjit-jinjit. Nah, ini yang biasa kalau peserta itu suka diayun. Bergerak cuman pergelangan kaki aja. Sekali jinjit, sekali 4. Itu ada kawan saya manfaatnya pernah sakit kaki yang bengkak, itu di bawah jinjit-jinjit 4, 2 kali pertemuan kempes. Mungkin itu yang tahu medis nanti, dari medis, apa istilahnya melancarkan pembuluh darah kaki, apa bagaimana itu. Tapi di situ memang kenyataannya begitu. Apa tadi Pak Pandarto? Tadi apa gimana manfaatnya Pak? Jinjit-jinjit 4. Ya, apa? Jinjit-jinjit 4 itu bermanfaat. Kawan kan itu yang ada kakinya bengkak. Kaki bengkak. Jinjit-jinjit 2 kali pertemuan kempes. Nah, itu mungkin membuka sel-sel di kaki atau melancarkan pembuluh darah. Jadi bisa naik itu jadi kempes gitu. Iya. Testimoni itu Pak. Ya, Pak Rosid. Ya. Pak Nato, kalau Bapak melihat latihan-latihan selama ini Pak, kira-kira apa nih Pak yang menjadi perhatian buat para instruktur maupun buat para anggota Pak? Apa yang perlu lebih diperhatikan lagi Pak? Yang jelas kan teknik gerakan itu yang harus benar. Kalau nggak mampu ya semampunya aja. Nanti kan dicoba terus. Lama-lama bisa. Tapi walaupun belum mampu, itu kan punya target. Kita harus bisa ke sana. Jadi jangan istilahnya ya saya mampu begini terus, kan itu nggak ada kemajuan. Ya, jadi target nggak tercapai. Buka jendela langit. Tetap kaki rapat, jari kaki diacungkan, tekan ke atas, tangan dijaringkan, ibu jari ketemu, tegang, badan kita tegangkan, dan itu bisa untuk istilahnya perbaikan struktur tulang belakang. Struktur tulang belakang sel kuat, diempet tahan terus. Sama saraf-saraf tulang belakang, saraf perut. Itu terapi masalah darah. Yang hubungan dengan darah. Dilanjut, nah yang suka pada ini kap kepala. Itu suka nutup mata. Kap kepala suka menutup mata. Itu seharusnya antara rambut dan dahi. Di atas alis, kalau ibu-ibu yang pakai kerudung itu ditempel di atas topi kerudung, tapi jangan ditekan, ditempel aja. Itu posisi kalau kita lirik yang kelihatan cuma jari-jari aja.
posisinya di situ. Itu bisa terapi otak besar. Gerak legong. Gerak legong tetap jari kaki diacungkan, tetap rapat, dan itu lurus dan tidak tegang. Kadang-kadang orang karena tidak tegang itu terus ditekuk. Sebetulnya di buku kuning itu lurus. Lurus tangan bagian bawah yang ditekan. Jadi otot tangan bagian bawah itu yang ditarik, yang tertarik, yang terasa. Pas tegang, digoyangkan jari tengah, los. Nah ini ada, kalau di lapangan ada los tangannya turun. Sebenarnya tuh los itu tetap kembali semula, tegak pangkal tangan yang kita tekan. Bukan terus los turun gini, bukan. Jadi tetap. Kalau tegang, dari tegang, los ya tetap biasa, tegak. Sama gesek. Gesek itu suka ada yang cepat, terlalu cepat. Jadi hitungan 1 ke depan, 2 ke belakang, 1. Jadi tetap posisi tangan seperti awal. Seperti awal. Selanjutnya untuk penataan ulang organ-organ tubuh, yaitu kocok-kocok ke bawah. Kocok-kocok ke bawah, posisi siku di depan, dan seperti ngeper, kalau orang Jawa bilang ngeper, dihentak, sentek aja. Jadi nggak istilahnya sampai bawah itu, kalau sampai bawah itu kan nggak jadi ayun. Jadi tidak disentek. Begitu juga yang depan belakang, semuanya kanan kiri, atas. Jadi ketiaknya, jadi siku siku tidak ditekuk, siku tetap lurus. Jadi ketiaknya yang ketarik. Oke, dan Pak. yang bagian bawah juga kita tarik ke atas, sentek ke atas, nggak melambe-lambe, enggak. Oke, Pak. Pak Narto, kira-kira Ya. apa nih Pak pesan Bapak buat para instruktur nih Pak, dalam hal Bapak kan di bidang diklat dan teknis. Kira-kira apa pesan Bapak buat para instruktur nih Pak? Gimana Pak? Pesan Bapak kepada instruktur kira-kira apa nih yang perlu diperhatikan ketika latihan? Secara umum saja Pak. Ya, yang jelas instruktur harus mengamati para peserta di lapangan. Jadi kalau teknik gerakannya benar kan hasilnya maksimal Pak. Jangan sampai salah diteruskan salah terus. Jadi sedikit-sedikit kita harus perbaikin. Oke ya, Pak Narto, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Pak Narto ya. Ya. Oke, dan namun sebelumnya saya ingin juga Pak Haji Narto untuk memilih 2 angka nih Pak. 2 angka untuk door prize kita, kira-kira kalau Bapak nih milih angka berapa Pak? Di antara 1 sampai 1 tadi udah ya, 1 sampai 80 Pak yang dapat absen ke Buciwang. Bapak milih angka berapa Pak? Usia saya Pak. Nah, usia saya. Usianya saya tuh. Usia berapa biar Pak? Kelima ya Pak? 65. Oh 65. Oke, 65 Buciwang. Satu lagi Pak? Kedua tahun kelahiran 55. Oke, 65 dan 55 Bu. Oke ya. Ya. 65 dan 55. Oke. 1 tadi Pak Dokter sudah, 11 sudah, 6 dan 12 juga sudah. Baik Bapak Ibu, kita kasih kesempatan nih 3 orang penanya saja karena waktu kita sudah larut juga. Silakan Bapak Ibu tanya, angkat tangan atau bicara langsung. Saya akan buka suara Bapak Ibu ya. Siapa yang ingin bertanya silakan, boleh raise hand atau angkat tangan. Saya bertanya 1 Pak. Oke, lanjut. Dengan siapa ini? Pak Asmadi Pak. Oh, baik, Pak Asmadi. Silakan Pak Asmadi, Pak. Pertanyaannya apa, kepada siapa Bapak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Narto, saya ingin bertanya, filosofi dari Ulungvi, Pak. Kita kan selama ini latihan dasar, kemudian dilanjutkan dengan Ulungvi. Nah, untuk gerakan Ulungvi itu, terapi apa yang paling bermanfaat di dalam latihan Ulungvi, Pak? Karena saya selama ini kurang memahami fungsi daripada Ulungvi itu sebenarnya untuk terapi apa. Demikian Pak Narto, mohon penjelasan sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Asmadi. Boleh pertanyaan kedua dari siapa? Pak Yanto. Silakan, Pak. Ya, boleh. Apa kabar semuanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya kalau untuk LinkedIn kan dibilang terapi. Berarti kalau orang udah terapi itu jauh dari sakit harusnya. Tapi sakit tetap aja datang. Mungkin itu ya itu pengalaman dari saya. Mungkin itu karena mungkin ya itu karena mungkin dari Senin ketemu Sabtu, ketemu Senin lagi terlalu banyak diforsir. Mungkin saran ini sebagai bukan pertanyaan, mungkin saran juga untuk ke yang lain. Ya, untuk sekarang jaga kondisi, jangan diforsir. Karena saya lihat untuk terapi LinkedIn Kung atau senam LinkedIn Kung ini banyak menguras tenaga yang bisa mengakibatkan itu tenaga terkuras habis dan akhirnya bisa menjadikan badan kita kurang fit. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih Pak Rasid. Oke, baik. Satu lagi Pak, silakan Bapak. Saya ingin yang dari Kalimantan. Ada dari Kalimantan? Sharing dong dari Kalimantan atau ada pertanyaan? Oke. Pak Dokter, ya. Tadi ada yang PHA tadi ya, berarti kan untuk apa namanya itu personal health system itu berarti apa yang dimaksudkan bahwa diri kita, tubuh kita itu bisa menyembuhkan gitu ya dari latihan LTK itu. Terus yang saya tanyakan tuh idealnya itu berapa kali kita mesti latihan dasar itu, Pak? Apa setiap hari atau seminggu berapa kali gitu idealnya gitu? Kalau saya umurnya 60, Pak. Kalau umur 60 berapa kali harus latihan begitu? Terima kasih informasinya. Oke, terima kasih Bu Supranani. Supranani. Yeah. Tadi Pak Dokter esensinya mirip dengan Pak Yanto tadi disampaikan. Saya berikan kesempatan Pak Dokter Ahmad menjawabnya. Dilanjutkan nanti Pak Narto menjawab pertanyaan Pak Asmadi tentang Ulungvi ya Pak ya. Oke, silakan Pak Dokter Ahmad terlebih dahulu. Baik, ini saya juga tidak menjawab Pak Suprianto. Jadi kena tifoid karena saya juga tanggal 16 Juni kemarin saya baru dioperasi batu empedu, gitu ya. Saya juga sama tuh, saya udah tahu punya masalah gastritis. Saya udah tahu di keluarga besar saya punya batu empedu. Saya berusaha terapi mungkin, seteratur mungkin ikut Lintiengkung juga gitu ya. 2 tahun kita ngikutin Lintiengkung. Dalam hati saya mikir, udah dilakukan ini kok kena juga batu empedu, kok kena juga gitu ya permasalahan seperti ini. Saya mau balik cara berpikirnya. Oke, kalau Pak Suprianto tadi bilang, jangan-jangan karena secara terus-menerus menguras energi gitu, sehingga tifusnya muncul. Gini, maksud saya. Yang penting kalau menurut saya dioperasi empedu. Operasi empedu itu operasi besar yang kategorinya khusus gitu kan. Alhamdulillahnya recovery saya cepat sekali. Jadi saya 1 hari pasca operasi pulang. Selagi dioperasi, keadaan di dalam perut saya bagus gitu ya, nggak ada perlengketan, nggak ada kesulitan-kesulitan yang lain. Jadi operasinya simple. Dan pada 1 minggu setelah operasi saya bisa melakukan Lintiengkung lagi gitu ya. Setelah 1 bulan saya udah bisa
melakukan lintiekung secara menyeluruh. Jadi itu yang saya syukuri. Jadi sakit sih biarin aja sakit gitu ya. Kalau tifus kan penyebabnya bakteri gitu kan. Kalau batu empedu penyebabnya metabolisme gitu kan. Ya katakanlah begini juga gitu. Bakteri buatan Tuhan juga gitu ya. Kalau bakterinya nggak punya kerjaan juga salah juga kita gitu kan. Yang penting terkendali semuanya gitu aja. Alhamdulillah Bapak Suprianto udah sehat kembali. Mudah-mudahan lintiekungnya bisa dijalanin lagi dengan porsi yang lebih tertentu lagi. Jadi ini menurut saya cara membacanya gitu ya adalah sesuatu yang terus-menerus ternyata lintiekung. Itu kan harus di-adjust gitu. Jangan-jangan orang seperti Bapak Suprianto ini ada banyak di Indonesia gitu ya. Kalau kita dengar Pak Esau gitu 2.544 per hari untuk mengatasi stroke-nya itu mungkin itu ideal untuk beliau. Tapi untuk yang lainnya juga belum tentu. Nah, gitu ya. Nah, jadi saya nyambung ke pertanyaan yang kedua dari Kalimantan Timur itu. Saya kalau sampai Kalimantan Timur pokoknya dulu saya 3 tahun di sana, saya nggak akan pernah saya lupakan Kalimantan Timur gitu ya. MyPH itu harus bisa bermanfaat untuk di mana aja gitu, karena ini tidak terbatas waktu dan ruang, dan ini untuk pribadi. Jadi kalau bisa dijalankan oleh ibu atau bapak yang lain, maka akan terjadi monitoring untuk pola individual. Untuk ibu yang cocok lintiekung berapa kali? Nggak ada yang tahu, panduannya nggak ada soalnya gitu ya. Boleh aja kami di MRBJ membuat panduan 3 kali 1 minggu. Ya itu kira-kira gerakan dasar sampai lumfi kalau ada waktu mungkin tanpa kipas dan segala macam. Semuanya dievaluasi sehingga terjadi keseimbangan yang paling fit. Gerakan apa untuk siapa, di mana, umur berapa. Kalau misalnya udah kita bisa punya data gitu ya, 100 orang misalnya 40 tahun sampai 60 tahun, gerakan seperti ini, itu database. Bagus kan gitu. Coba sekarang kalau pertanyaannya, ibu hamil boleh nggak sekarang lintiekung? Sekarang saya udah memperkenalkan pada ibu-ibu hamil untuk misalnya jinjit-jinjit segala macam. Boleh. Nggak ada, belum ada sampai sekarang gara-gara lintiekung jadi pecah ketuban segala macam. Gitu saya udah mengemukakan bahwa 4 jinjit-jinjit pada pasien pasca lahir itu sangat bermanfaat. Jadi itu luar biasa, itu vaginalnya langsung rapat lagi. Kalau ada jahitan di perineum gitu di daerah vaginal itu cepet sekali misalnya dia sembuh. Apalagi kalau ada yang ambeien, hampir nggak ada lagi sekarang pasien saya yang hamil ambeien jadi dioperasi, hampir nggak ada. Ini nggak boleh saya ngomong ini dengan dokter bedah, rezekinya hilang dokter bedahnya gitu kan. Tapi ya udah aja, ini manfaat dari lintiekung. Jadi sekali lagi ini ada Pak Shan di sini. Kita sama-sama membuat panduan-panduan lintiekung yang paling fit, yang bagus. Kan kelebihan nggak boleh, kekurangan nggak boleh. Yang paling optimal sekarang untuk orang umur sekian gimana, umur yang sehat seperti gimana, untuk Pak Suprianto misalnya ya, baru recovery dari tifus, apa yang paling fit untuk orang baru recovery? Saya waktu di rumah sakitin gitu ya, pasca operasi bangun sadar gitu, udah sadar, terus saya ada di otak saya empet loh. Saya melakukan itu, mudah-mudahan itu bisa menjadi recovery. Kan nggak boleh digeneralisir semuanya, pokoknya kalau habis operasi atau pas itu 4 nggak boleh juga gitu ya. Tapi akan saya buat panduan-panduan. Tapi untuk saya pribadi paling nggak, sekarang saya kalau habis praktek pasiennya susah-susah jam 10 gitu ya, setelah 2 jam praktek saya berhenti, saya 4 5 menit 10 menit. Di tempat praktek loh. Itu saya fresh lagi. Jadi kira-kira 15 menit gitu praktek lagi saya gitu untuk another 2 jam berikutnya. Itu kira-kira yang saya bisa kemukakan Pak Rashid ini. Jadi saya akan terus kembangkan terus ini yang fit ini untuk saya menyaksikan sendiri nih ya di MRBJ itu yang stroke itu sekarang udah bisa naik sampai ke atas tangannya gitu. Saya perhatiin gitu, saya bisa ya lama-lama kayak gitu. Nah itu gerakan-gerakan yang khusus gitu. Mungkin nanti setelah ini mungkin ada
ada Pak Narto gini di sini kembangan berikutnya ya gitu. Ling Tieng Kung untuk kondisi tidak ideal akan seperti apa? Misalnya yang saya lakukan di Rusia minus 37 di motor, Ling Tieng Kung naik motor gitu kan empet-empet boleh gitu kan. Untuk pasien stroke, untuk pasien yang terbaring di tempat tidur, apa yang bisa lakukan? Saat ini pun itu kalau masih ingat gitu, ada termasuk istrinya Pak Gani saya bawa ke rumah Ibu Hugeng gitu ya. Itu umur 93 tahun, kalau ada yang tahu ibu-ibu, bapak-bapak, Hugeng itu Kapolri pertama Indonesia, istrinya dalam perawatan kami karena patah. Lagi tiduran tuh, ada Bu Ida, ada Ibu Nino saat itu. Kita ajarin empat itu umur 93 tahun patah tulang panggul. Sekarang udah duduk dianya. Jadi kalau lu suruh empet-empet kakinya naik sendiri gitu udah bisa gitu. Nah, itu menurut saya mungkin saat ini itu yang paling tua tuh. Peserta Lim Tieng Kung yang kita latih di Indonesia. Jadi beragam sekali Pak Rashid, ini besar sekali kemungkinan dan manfaat dari Lim Tieng Kung untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak. Baik Pak Dokter, terima kasih banyak. Silakan Pak Narto. Ya. Pak Asmadi tadi. Ya Pak Asmadi. Singkat saja. Pak Asmadi tadi terapi ulungvi, terapi apa itu ya? Memang dasarnya itu dari gerak dasar dahulu, itu kan penyembuhan. Dilanjut ya, baru Pak. Ke permajaan. Itu jelas di situ untuk permajaan badan kembali, meremajakan. Jadi maksudnya bukan kita yang udah usia begini jadi remaja kembali, tapi otot-otot kita yang remaja kembali. Ya, di situ kan gerakan khusus untuk membangkitkan tenaga titik nol kalau di situ tuh, ulungvi. Jadi memang benar-benar dari dasarnya derap kuda untuk bisa menyerasikan gerakan Fung Ulungvi, yaitu Pak Asmadi untuk meremajakan badan kita. Jadi Ulungvi itu prinsipnya peremajaan sel-sel dalam tubuh Pak Narto, tujuannya ya. Ya. Jadi bukan terapi Pak ya? Yang terapi itu yang ini Pak, yang dasar. Dan saya sendiri itu setiap hari tetap latihan Pak. Bapak bisa setiap hari latihan lewat Zoom sama Pak Dr. Ahmad, Pak Dr. Indra. Ya, bisa itu ada. Ya, kita latih terus. Soalnya kan lagi musim pandemi begini, ya semoga adanya kita berlatih terus bisa mencegah virus corona. Demikian. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Narto. Acara ini boleh nambahin nggak Pak Rashid? Nambahin Pak Narto boleh nggak? Silakan Pak Dokter. Pak Narto, Pak Narto boleh nggak sedikit Pak Narto wajahnya sedikit ke kamerain? Boleh dimajuin sedikit nggak wajahnya Pak Narto? Coba deh, bapak-bapak, ibu-ibu perhatiin coba wajahnya Pak Narto. Pak maju dikit ya Pak ke kamera, lihat ya. Nah ini, itu Pak Narto tuh. Saya juga baru tahu nih Pak Narto umur 65 tahun. Nah, ini saya ingin mengemukakan gini ya. Kerut-kerutnya rendah sekali nih di Pak Narto. Ini Pak Narto nih nggak seperti orang 65 tahun. Saya ngeliatnya di ini ya. Ini nggak pakai make up kan Pak Narto? Iya. Nggak pakai ya? Oke. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu tentang pengobatan. Jadi mikirnya seperti ini, yang biasa sekarang terjadi ini namanya kedokteran konvensional. Batuk, pilek diobatin, tifus diobatin, batuk-batuk dioperasi, itu yang namanya konvensional. Sekarang udah ada lagi nih karena teknologi yang namanya advanced medicine. Advanced medicine tuh udah terapi namanya terapi sel, kemudian terapi gen, kromosom, dan sekarang ada yang namanya terapi stem cell. Ada yang namanya terapi peremajaan, Pak Narto. Itu stem cell itu
Jadi bisa meremajakan. Jadi bukan umur selnya dipendekin atau segala macam. Enggak. Diaktifkan kembali sel-sel yang tidak aktif gitu sehingga terjadi seperti peremajaan-peremajaan. Kalau dari segi kedokterannya, seluruh sel di badan kita itu punya umurnya. Seluruh ya. Dulu sel otak itu kalau yang sentral, kalau udah mati, rusak itu permanen. Ternyata sekarang bisa ditumbuhkan kembali. Jadi saya lagi membayangkan, Ling Tiengkung ini dengan gerakan-gerakan dasar membuat relaksasi, maka sel-sel itu oksigennya jadi membaik. Maka Pak Narto nggak jadi dioperasi kan? Penyumbatannya jadi terbuka. Pak Esau stroke-nya bisa hilang. Itu semuanya menurut saya karena gerakan-gerakan Ling Tiengkung yang merelaksasi sehingga oksigennya bisa sampai ke sel-sel yang kecil, yang di ujung yang nggak bisa itu. Ya, hasil akhirnya saya pengen nih kayak Pak Narto nih. Saya sama Pak Narto beda 12 tahun. Enggak ya, beda 10 tahun. Saya pengen sekali itu. Kerut-kerutnya rendah itu di situ. Jadi seperti remaja lagi. Itu kan gerakan peremajaan. Tapi jangan sampai punya pikiran kalau gara-gara Fulung V-nya makin hebat, jadi bisa makin jadi anak-anak gitu, jadi kecil gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Ini namanya peremajaan. Kalau mau dirupiahin ini stem cell itu, sekali suntiknya itu bisa mencapai 15 juta rupiah. Kalau ikut Ling Tiengkung, nggak ada uang, nggak ada alat, nggak ada obat. Kira-kira itu sebagai padanannya gitu Pak Rasid. Tapi mesti rajin. Kuncinya rajin ya Pak, konsisten ya latihan ya Pak ya. Konsisten. Biar kayak Pak Narto tuh jadi dia dari tahun 2012 kan ikut Ling Tiengkung. Setuju saya. Di Seruni Bakti itu setiap hari itu Pak Dokter. Hari. Iya di Seruni Bakti ya. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti saya minta Pak Sen lagi untuk menutup, mungkin ada beberapa closing speech dari Pak Sen. Mohon. Saya ingin ada 4 lagi nih door prize nih yang belum diberikan ya. Tadi ada 3 penanya ya. Pak Asmadi, Bu Supri dan Pak Yanto. Oke, berarti kita berikan door prize-nya kepada 3 penanya. Tinggal 1 lagi nih. Saya minta ada Pak Gani di sini. Pak Gani ada. Pak Gani tolong angka 1 sampai 80 Pak. Sebutkan Pak door prize Pak. Angka berapa Pak? Angka 80. Wah, angka 80 ya. 1 sudah, Pak Gani 80. Baik. Oke, berarti sudah, nanti kita akan segera bukti nama-nama yang menjadi yang beruntung pada malam hari ini ya teman-teman tadi dan 7 door prize yang disebutkan oleh narasumber kita. Baik, kami mohon untuk closing speech. Saya minta Pak Sen untuk memberikan pandangan di akhir sesi ini Pak. Mohon berkenan Pak Sen. Boleh tes Pak? Ya, oke ya, terima kasih Pak Rashid. Jadi sebagai penutup, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua narasumber, ya mulai dari Pak Sunarto, Dr. Ahmad, Pak Widodo, sebuah pesan-pesan yang sangat-sangat, kalau saya bilang jitu gitu. Jadi sesuai dengan apa yang dari pusat telah ajarkan, apa yang telah kita sosialisasikan, dan semuanya tetap pada jalurnya seperti itu. Jadi saya sangat berterima kasih kepada semua. Semoga saya berharap semuanya tetap bisa menyerap semua ilmu ini, apa yang telah diberikan tadi oleh para narasumber. Mudah-mudahan tetap bisa diikuti ya. Jadi intinya saya juga coba menambah tadi menjawab beberapa pertanyaan tadi, seperti apakah sebenarnya ilmu tingkat menengah itu gitu ya. Jadi memang itu adalah sebuah peremajaan yang basicnya adalah derap kuda, seperti tadi Pak Narto bilang. Jadi kenapa semua gerakan di tingkat menengah itu adalah basicnya adalah derap kuda gitu. Jadi kita sudah tidak ada lagi yang namanya empat-empat di gerakan tingkat menengah. Jadi semuanya harus memakai energi titik nol itu. Jadi
ketika kita bergerak, kita sudah harus tidak memakai kekuatan yang seperti pada di otot. Jadi kita sudah memakai energi titik nol itu. Makanya kenapa semua orang yang telah mendapatkan itu, dia bisa melakukan semua gerakan itu mulus gitu. Jadi nggak seperti nahan gitu ya. Kalau orang baru belajar pasti kayak, waduh kok berat sekali nih, karena harus satu jinjit, satunya ngangkat gitu kan. Jadi di sanalah seninya seperti itu. Tapi juga kembali mengingatkan, banyak yang instruktur karena ngerasa saya sudah jago nih, menengah, jadi saya latihannya menengah, dilupakanlah yang tingkat dasar. Padahal LinkedIn Kung yang paling penting adalah yang tingkat dasar itu, penyembuhan. Sehingga menjawab pertanyaan tadi Pak Yanto ya, tadi nggak salah ya, jadi tolong untuk dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita boleh menargetkan diri kita sendiri ya, saya nanti ingin seperti ini, tapi juga ingat supaya tidak overview, juga tidak terlalu memaksa, sehingga ya jadinya nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan gitu, karena mungkin sudah banyak dengar ada yang sampai pingsan, sampai blackout gitu kan. Jadi ya karena itu kenapa kita selalu mempesankan kepada semua anggota sebelum berlatih kan, selalu diingat sudah harus paling nggak makan sedikit lah, atau tidur cukup ya kan. Kalau sebelumnya ada aktivitas berat ya tidak latihan dulu gitu ya. Jadi kembali lagi untuk semuanya, semoga kita semua bisa melewati masa pandemi ini, kita bisa tetap rukun, bersatu, kepada semua anggota LinkedIn Kung, bisa tetap berlatih kembali nantinya seperti normal. Oke? Saya rasa sampai di situ saja. Selamat malam Bapak Ibu-Ibu. Sampai jumpa kembali. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, boleh dibuka mute-nya Bapak Ibu ya. Mute-nya tolong dibuka semuanya, boleh? Ya, sudah. Sudah ya? Oke. Baik, Bapak Ibu kita foto dulu, semuanya dulu ya, kita foto. Karena ini baik Bapak Ibu, kalau saya bilang gunakan tangan ya. Siap ya? Oke, siap. LinkedIn Kung. Jaya. Oke. Hari ini kita tutup dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam terima kasih ke Pak Senfeldo, ke Pak Dokter, Pak Narto, semuanya ya. Terima kasih Pak Senfeldo semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Acara berikutnya.